Apa yang mau ditanya soal Ya, Islam? maksudnya itu tadi sih, kalau di Quran itu kenapa, soalnya kan dia ada juga nyebutin Injil sama Taurat. Oke. Tapi kenapa, Ada lagi, bukan Taurat Injil aja. Ada Zabur. iya, Zabur. Zabur. Tapi kan Terus? perintah-perintahnya kan di situ, ya kan? Ya, terus? Nah, tapi kenapa dia nggak pakai kitab Taurat juga gitu loh? Islamnya. Iya. Ya buat apa orang di dalam Quran sudah ada perintah-perintah Taurat? Nah gitu. Jadi Taurat, Zabur, Injil itu semuanya sudah intisarinya sudah masuk dalam Quran. Jadi kalau di Taurat ada 10 perintah Allah, di Quran malah ada 100 perintahnya. Yang bisa menjabarkan lagi, mendetailkan lagi perintah-perintah dalam kitab berhubungan dengan manusia. Lebih dari 100 malah. Lebih dari 10 malah. Jadi 100 malah. Iya, masuk akal sih. Terus satu lagi yang ini agak sepele sih, Ah. tentang makanan yang haram, ya kan? Hmm. Nah, kalau di Alkitab itu, di Taurat Alkitab itu kan unta itu haram. Hmm. Tapi kalau di Quran enggak disebutin lah gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau di Islam, ini juga menjadi pertanyaan saya ketika dulu saya baru-baru masuk Islam. Ya. Bahkan setelah saya masuk Islam, saya malah sekarang nggak makan lele. Bukan berarti lele haram ya, lele nggak haram di dalam Islam ya. Tetapi ketika saya mempelajari ulang Bible, di Bible ada larangan makan ikan yang tidak bersisik dan atau tidak bersirip. Bahkan lele kan bersirip tapi tidak bersisik. Iya. Iya kan? Makan nggak ikan lele? Makan. Nah, di perjanjian lama nggak boleh loh. Ayo, kalau ikan tidak bersirip atau bersisik, berarti lele nggak boleh, patin nggak boleh. Paulus sudah boleh. Siapa? Paulus. Oh, berarti pengikut Paulus. Nah, Paulus ditambahin pecelnya, pecel lele. Nah, selama ini si Kalau Peter lele itu nggak boleh. merasa mengikuti Yesus atau mengikuti Paulus. Kalau pas dipelajari lagi secara dalam, enggak sih. Mengikuti siapa? Paulus. Paulus. Jadi bro, mungkin tambahan sebelum bro yakin dalam Islam gitu kan. Terlepas dari sekian literasi yang mungkin ditunjukkan sama Kodondi, ataupun bro baca sendiri, tapi kita kan punya hak untuk berasumsi dari literasi yang kita bacakan. Asumsi kan produk intelektual gitu kan. Nah, kita mapping tuh dari Torah, Nevi'im, Ketuvim, 3 Injil kanonik, Injil Yohanes, dan surat-surat apa Paulus ada 14 itu kan. Coba sedikit tanggalkan surat-surat Paulus, kita fokus ke 4 Injil, 4 Gospel tadi kan. Iya. Nah, kalau konsep esensi Islam itu kan hablum minallah, hablum minanas kan. Hablum minallah kan, mengasihi Allah kan. Itu ajaran yang sesuai dengan ajaran Yesus. Iya. Jadi kalau kita bicara konsep tauhid semenjak Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yusuf sampai ke Yesus Hamasya sama tauhidnya. Yesus secara antropologi orang Yahudi, secara teologis dia orang Yudaism, menyembah Allah gitu kan. Nah, apa yang diajarkan Yesus? Yesus mengajarkan kasihlah kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dari sekian banyak agama, hanya Islam yang menjalankan ajaran Yesus Hamasya. Jadi, dan Yesus bilang kepada murid-muridnya, tidak ada satupun iota pun dari hukum Taurat akan di ini kan. Dalam Al-Quran 30 juz, 14 surah, 114. 114 surah, 6.000 sekian ayat, 6.000 sekian ayat itu. 6236. Selain tradisi Sabat, semuanya ada di situ. Jangan ada padamu hanya di hadapanku. Ada dalam Al-Quran. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Semuanya ada. Jadi kecuali tradisi Sabat ya, yang di dalam Al-Jumu'ah itu sudah ke hari Jumat gitu, perintah kepada Bani Ismail kan. Tapi semuanya sama. Jadi poinnya Islam tidak pernah membantah ajaran Yesus Hamasya. Kecuali Pak De Paulus ya, Pak De Paulus kan lain-lain. Kalau Yesus Hamasya tidak ada yang dibantah. Oh, Pak Ade sih? Iya Pak De, biar Angkel. sopan aja biar agak sopan. Angkel. Angkel. Angkel Paul. Angkel Paul. Angkel Paul.